Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 kelas 3 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning Geostatistik dan Estimasi Sumber Daya. Ini ada anggota kelompok 4. Yang pertama saya, Lovita Korompot dengan NIM 7100240182. Perkenalkan nama saya Riffi Andika, Akhil Perdana dengan NIM 7100240115. Perkenalkan, nama saya Kores Maharlis Viswarisa dengan NIM 7100240175. Perkenalkan nama saya Juli Jarta Purba dengan NIM 7100240181. Perkenalkan nama saya Marvel Daniel Kalulasendo dengan NIM 7100240205. Perkenalkan, nama saya Anggundis Kamedi dengan NIM 7100240108. Perkenalkan nama saya Asvindra Pratama Amin dengan NIM 7100240106. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang. Jadi, apa itu Project Based Learning Geostatis? Itu adalah metode Project Based Learning atau PBL sebagai pendekatan inovatif abad ke-21 yang menantang siswa belajar secara aktif dan kolaboratif melalui penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Salah satu implementasi krusialnya terdapat pada bidang pertambangan, di mana siswa dituntut mampu memecahkan masalah kompleks dalam estimasi sumber daya mineral menggunakan ilmu geostatistik. Mengingat sifat endapan mineral seperti endapan skarn yang sangat heterogen. Pemahaman mendalam mengenai analisis variogram dan metode estimasi kriging menjadi langkah penentu keakuratan perencanaan tambang jangka panjang. Oleh karena itu, pengintegrasian PBL dengan studi kasus geostatistik ini sangat penting diterapkan agar siswa dapat membangun pemahaman konseptual yang kuat sekaligus terampil memodelkan dan memecahkan tantangan real di dunia industri. Next. Kegiatan eksplorasi dan pemodelan estimasi. Sumber daya nikel ini secara administratif terletak di lokasi Desa Samba Adente, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe, Konawe Utara atau Provinsi Sulawesi Tenggara. Next. Baik, di sini ada database ini eksplorasi. Jadi data yang diberikan Ibu Septi ada 4, yaitu data polar, data survei, data geologi, dan data assay. Dari masing-masing data tersebut, jumlah data yang didapat ada 100, kecuali dari data geologi. Ada 775 data. Akan tetapi, di sini kami dapat pembagiannya itu limunit. Jadi, saat kami melakukan pemilihan data limunit, itu ada 185 data. Next. Oke, pada slide ini ditampilkan hasil interpretasi data menggunakan software 3D Man. Software ini digunakan untuk mengolah data eksplorasi dan data topografi menjadi 3 dimensi sehingga kondisi area penelitian dapat divisualisasikan dengan lebih jelas. Melalui hasil pemodelan ini, kita dapat melihat bentuk permukaan, penyebaran data, serta karakteristik wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil interpretasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses analisis selanjutnya dan membantu memperoleh gambaran kondisi lapangan secara lebih akurat sebelum dilakukannya tahap perencanaan berikutnya. Next. Oke, di sini ada geostatistik dan variogram. Bisa dilihat pada dua gambar ini. Teori theoretical variability model di mana menggunakan variogram spherical dengan hasil yang diperoleh. Yang pertama, untuk nugget kami pada 0,00, seal itu pada 0,01, range-nya itu 200,31, raw min-nya itu 1,9748, estimate min-nya 1,9704,
error minnya itu 0,0044, error variance pada 0,0955, error square min itu 0,956, dan pada Kriging variance min itu 0,0010. Jadi bisa dilihat pada gambar di kanan, ini kami sudah mendapatkan rata-rata di tiga titiknya ini ada pada gambar pertama dan gambar kedua. Next. Oke, yang berikutnya itu ada blok model dan metode estimasi. Di sini untuk blok modelnya memiliki dimensi atau ukuran itu setengah atau 1/2 dari titik bor yang panjangnya itu 150 meter. Maka untuk ukuran blok model yang digunakan adalah 75, X-nya 75, Y-nya 75, dan Z-nya 1. Dan ukuran dari subbloknya itu 37,5 untuk nilai X, nilainya Y-nya juga 37,5, dan untuk nilai Z-nya itu di 1. Kemudian untuk metode estimasi yang digunakan untuk mengestimasikan kadar Fe yaitu menggunakan ordinary kriging. Next. Nah, dari pemodelan blok model yang tadi kita mendapatkan beberapa hasil atau output, yaitu untuk kategorinya tuh ada IND, INF, dan MEA. Dan untuk tonase yang kita dapatkan di masing-masing kategori, untuk IND itu didapatkan di 745.628,91. Kemudian ada INF dapatnya 7.206.180,48, dan untuk MEA dapat di 11.034.133,60, dan untuk total tonasenya itu ada total rata-rata tonasenya ada di angka 18.985.942,99 dengan persenan FE-nya rata-rata di 3,91. Oke, next. Evaluasi dan kesimpulan. Dari tabel estimasi sumber daya nikel saprolit dengan COG 1,67, dapat disimpulkan bahwa deposit saprolit ini menunjukkan potensi yang cukup signifikan dengan total sumber daya sebesar 18.985,942,99 ton dan kadar nikel Ni rata-rata 3,91%. Rincian berdasarkan teori. Yang pertama, arah kategori infrared atau INF 745,628,91 ton dengan kadar Fe 2%. Kategori indicated atau IND 7.206,180,48 ton dengan kadar Fe 401. Kategori measured atau MEA 11 juta,034,133,60 ton dengan kadar Fe 3,96. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Terima Andrew. kasih. Marvel kenapa ketawa lu Bang Puki? Sudah, coba lihat.